10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam salawat senantiasa pula kita haturkan kepada besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan ini saya melanjutkan kuliah melalui video dalam rangka menjelaskan mata kuliah ilmu, filsafat ilmu, dasar-dasar filsafat ilmu. Pada video lalu kita sudah menjelaskan terkait dengan pengertian ilmu atau definisi ilmu dari beberapa sumber. Pertama dari bahasa Indonesia, kemudian kita bahas juga tentang karakteristik atau ciri khas daripada sebuah ilmu. Kemudian, sampai di sini pembahasan kita kemarin, yaitu terkait dengan perbedaan dan persamaan ilmu dengan filsafat. Kemarin yang sudah kita bahas itu adalah perbedaannya filsafat dengan ilmu. Sudah kita kaji perbedaannya. Silakan Anda membaca materi yang telah disampaikan melalui Google Class sambil mendengar juga penjelasan pada video sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut atau lanjutannya daripada persamaan dan perbedaan tadi, atau perbedaan dan persamaan yang dimaksudkan. Persamaan antara filsafat dan ilmu. Keduanya menggunakan metode berpikir reflektif thinking dalam menghadapi fakta-fakta dunia dan hidup. Itu jadi baik filsafat dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang muncul sebagai fakta dalam kehidupan, ataupun ilmu selalu berada pada posisi reflective thinking, artinya berpikir secara reflektif secara spontanitas. Apa yang memang sudah terpatri dalam logika, kemudian secara spontanitas berhadapan dengan fakta dunia, fakta-fakta kehidupan, maka secara filsafat ataupun secara ilmu, kedua-duanya memiliki persamaan di bagaimana menghadapi fakta-fakta dunia dan dalam hidup itu, yaitu menggunakan metode berpikir secara reflektif, metode cara berpikir yang memang reflektif apa yang terjadi sebagai aksi secara spontanitas akan bereaktif pada cara berpikir manusia dalam rangka menghadapi permasalahannya itu. Kemudian yang kedua, persamaan antara filsafat dan ilmu juga adalah keduanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisir dan tersusun secara sistematis. Sebenarnya kata yang di atas metode berpikir secara reflektif itu dibangun berdasarkan pengetahuan yang terorganisir dan tersusun secara sistematis. Itu jadi kesamaan dan perbedaan
antara filsafat dan ilmu yang dimaksudkan pada poin kedua ini adalah kedua-duanya mendasarkan kepada pengetahuan yang memang dari asal mulanya itu melalui proses-proses yang secara bersama-sama, secara kolektif, secara yang pernah kita bahas sebelumnya, munculnya sebuah ilmu ataupun filsafat itu adalah merupakan sesuatu yang bersifat akumulatif. Secara akumulatif itu terorganisir daripada pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Kemudian apa yang dikumpulkan atau yang diorganisir itu tersusun secara sistematis, artinya diurut-urutkan, dipilah-pilah berdasarkan metode-metode yang memang disepakati, sehingga disinilah yang dimaksudkan dengan kesamaan antara filsafat dan ilmu itu kedua-duanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisir dan tersusun secara sistematis. Jadi kalau ilmu yang tidak tersusun secara sistematis, ya mungkin seperti ilmu batin, ilmu kanuragan, ataupun ilmu-ilmu yang sifatnya misalnya ilmu hitam dan seterusnya, itu kan tidak sistematis. Maka kajian ilmu yang kita maksudkan di sini dia tidak bisa masuk ke wilayah itu, baik ilmu ataupun secara filsafat. Kemudian yang berikut, ilmu membantu filsafat dalam mengembangkan sejumlah bahan-bahan deskriptif dan faktual serta esensial bagi pemikiran filsafat. Jadi ilmu hadir untuk memecahkan berbagai permasalahan dengan menguraikan sedemikian rupa terhadap fakta-fakta di lapangan, lalu kemudian apa yang dideskripsikan itu menjadi sumbangsi bagi pemikiran-pemikiran filsafat dalam mengembangkan ilmu filsafat itu sendiri. Jadi ilmu memberikan sumbangsi berupa menjelaskan fakta-fakta dengan pandangan teoritis yang ada, lalu membantu cara berpikir orang dalam rangka memikirkan filsafat itu. Itu merupakan persamaannya. Di sini dilihat sebagai persamaan, ilmu membantu filsafat. Itu dilihat sebagai persamaan. Kemudian yang keempat, ilmu mengoreksi filsafat dengan jalan menghilangkan sejumlah ide-ide yang bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. Jadi kalau filsafat berdiri secara sendiri, dia bisa secara bebas menguraikan segala kejadian-kejadian itu secara tidak terbatas. Sementara ilmu fokus terhadap bidang-bidang tertentu, maka supaya filsafat tidak istilahnya secara masif, secara keseluruhan membahas segala sesuatu, maka ilmu hadir untuk membatasi. Di sini kata-kata menghilangkan sejumlah ide-ide yang muncul dari cara berpikir filsafat itu, yang memang asalnya adalah filsafat itu memandang sesuatu secara keseluruhan, secara total, itu bisa dibatasi oleh cara berpikir ilmu yang hanya ada pada objek-objek tertentu, bagian-bagian tertentu. Itu dipandang sebagai, di sini ilmu mengoreksi filsafat itu dilihat sebagai persamaannya. Kemudian yang berikut, filsafat merangkum pengetahuan yang terpotong-potong, yang menjadikan beraneka macam ilmu dan yang berbeda, serta menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu pandangan tentang hidup dan dunia, dan menyeluruh dan terpadu. Jadi pada nomor 4 tadi, ini semuanya bicara tentang persamaan ini. Pada nomor 4 persamaannya itu, ilmu memberikan batasan-batasan terhadap atau menghilangkan bagian-bagian tertentu daripada filsafat sehingga dia fokus kepada objek tertentu. Tapi pada bagian kelima, justru sebaliknya, dengan filsafat dapat merangkum seluruh objek kajian dari berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda-beda,
kemudian dipadu menjadi satu. Nah, di sini kata-kata ke dalam suatu pandangan terhadap bahan-bahan tersebut, ke dalam menyusun bahan-bahan tersebut, yaitu perbedaan-perbedaan ilmu itu ke dalam suatu pandangan tentang hidup dan dunia yang menyeluruh dan terpadu. Nah, jadi dengan filsafat suatu problematika, kejadian-kejadian itu bisa dapat dipandang secara keseluruhan dari berbagai macam sudut pandang. Misalnya ilmu tentang sesuatu, tentunya banyak ilmu yang menyoroti. Misalnya manusia, ada ilmu kesehatan, ada ilmu kedokteran, ada ilmu psikologi, ada ilmu tentang kebutuhan manusia, ekonomi, kemudian macam-macam tentang ilmu itu bisa secara filsafat bisa merangkum keseluruhannya itu. Nah, merangkum keseluruhan berbagai macam ilmu menyangkut suatu objek manusia misalnya itu, secara filsafat dia bisa menyatukan seluruhnya sehingga dia menjadi terpadu cara pandang terhadap manusia itu. Nah, beda kalau ilmu kalau melihat tentang manusia maka harus terspesialisasi. Kalau kedokteran maka kedokteran saja melihat tentang kesehatan manusia, kemudian dia berkembang lebih luas lagi tentang kesehatan manusia itu menjadi berbagai macam bagian-bagian, ataupun tentang pemenuhan kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani, rohani, biologis dan seterusnya. Itu secara ilmu bisa dapat dibedakan. Tapi secara filsafat harus dirangkumkan jadi satu cara pandangnya. Nah, itu adalah yang kita jelaskan adalah tentang persamaan daripada ilmu dan filsafat. Nah, saya berpikir ini memang kalau kita menjelaskan filsafat, ya susah gampang untuk dipahami. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tentang topik yang baru, yaitu hubungan ilmu dengan filsafat. Hubungan ilmu dengan filsafat. Ada beberapa poin yang tadi di bagian persamaan itu sebenarnya kalau kita lihat secara sepintas itu bukan perbedaan tetapi malah merupakan hubungan. Nah, tetapi dimasukkan sebagai pembahasan terkait dengan persamaan yang ada pada filsafat ilmu atau ilmu dengan filsafat. Karena berikut ini kita bicara hubungan ilmu dengan filsafat itu lebih mendalam terkait dengan cara kerja filsafat. Cara kerja filsafat yang kemudian melahirkan ilmu. Itu hubungan ilmu dengan filsafat kita bahas dari sisi itu. Kita baca dulu. Dasar manusia mencari dan menggali ilmu pengetahuan bersumber kepada 3 pertanyaan. Sementara filsafat mempelajari masalah ini sedalam-dalamnya dan hasil pengkajian merupakan dasar bagi eksistensi ilmu. Untuk mengingatkan ketiga pertanyaan itu adalah, saya ulangi, terkait dengan pembahasan kita, saya perbesar di sini dulu. Ya, hubungan ilmu dengan filsafat. Manusia pada dasarnya menggali ilmu atau mencari ilmu itu, ilmu pengetahuan yang dimaksudkan itu bersumber kepada 3 pertanyaan. Jadi untuk mengkaji ilmu, manusia yang melakukan itu tentunya itu didasari dengan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan di bawah. Kemudian sementara filsafat mempelajari masalah ini sedalam-dalamnya dan hasil pengkajiannya merupakan dasar bagi eksistensi ilmu. Jadi pada dasarnya mengembangkan atau mencari ilmu itu sama dengan filsafat, dengan mengawali dengan 3 pertanyaan di bawah ini. Cuma perbedaannya, kalau filsafat dia akan memunculkan pertanyaan lanjutan secara beruntun terus-menerus terhadap sebuah objek kajian yang dilihat.
Ya toh? Jadi misalnya pertanyaan di bawah ini, pertanyaan pertama tentang apa yang ingin kita ketahui. Bagi ilmu begitu, dapat jawabannya selesai. Tetapi kalau filsafat dia akan lebih ke dalam lagi tentang misalnya dia sudah mendapatkan apa yang kita ketahui itu, kemudian dia memecah lebih ke dalam lagi. Karena apa yang ingin diketahui itu bisa dipandang bisa dilihat dari berbagai dimensi ilmu pengetahuan. Kalau misalnya pertanyaan itu muncul dari satu disiplin ilmu saja, maka ketika mendapatkan jawabannya sudah selesai. Tapi kalau Pak filsafat, dia tidak sampai di situ karena dia mencakup semua bidang ilmu pengetahuan, maka setiap apa yang didapat sebagai jawaban daripada pertanyaan, apa yang ingin diketahui itu akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang tentunya akan harus dicari lebih dalam tentang jawabannya. Nah, itu hubungan ilmu dengan filsafat ada pada di situ titik itu. Dua-duanya baik ilmu ataupun filsafat memulai dengan 3 pertanyaan dasar, tetapi kalau ilmu begitu pertanyaan itu didapatkan jawabannya maka selesai. Ya toh? Kenapa? Ya karena seperti yang kita bahas sebelumnya, ilmu itu objek kajiannya hanya terbatas pada satu objek saja, begitu didapatkan jawaban selesai. Tetapi kalau filsafat dia keseluruhan, segala sesuatu tentang substansi dari segala sesuatu itu secara keseluruhan. Dia bertanya tentang itu sehingga begitu dia mendapatkan jawaban untuk pertanyaan pertama di bawah ini misalnya, maka dari apa yang didapatkan akan bertanya lebih lanjut lagi. Nah, ya toh? Seperti begitu. Nah, saya baca ulangi lagi. Di sini. Kemudian apa yang dikaji secara mendalam, secara terus-menerus oleh filsafat tadi, karena dia filsafat itu sifatnya tidak puas, katakanlah begitu, ingin bertanya terus, apa yang merupakan hasil daripada pertanyaan-pertanyaan secara filsafat itu hasilnya jawabannya akan merupakan dasar bagi eksistensi ilmu, merupakan dasar bagi keberadaan sebuah ilmu. Nah, jadi seperti saya jelaskan tadi, kalau pertanyaan untuk kepentingan sebuah ilmu saja, misalnya ilmu ekonomi, maka begitu mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan terkait dengan ekonomi itu selesai urusan. Tetapi kalau filsafat yang bertanya bukan sampai di situ. Begitu ada jawaban, maka dengan jawaban itu akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan lain yang tentunya pertanyaan itu bisa bukan lagi masalah ekonomi, tapi mungkin masalah kesehatan, masalah psikologi, masalah kemasyarakatan dan seterusnya. Nah itu, tetapi dengan pertanyaan yang secara beruntun dari filsafat terhadap sebuah objek itu, yang kelihatannya seperti berbeda dengan ilmu ini akan menjadi dasar bagi keberadaan ilmu-ilmu yang lain. Nah, keberadaan ilmu yang lain. Nah, itu artinya filsafat berupaya untuk mengkaitkan antara berbagai ilmu-ilmu yang terpisah-pisah itu menjadi satu. Nah, begitu maksudnya. Untuk mengingatkan ketiga pertanyaan itu adalah seperti di bawah ini. Artinya 3 pertanyaan yang dimaksudkan dalam pembahasan di atas itu adalah pertama, apa yang ingin kita ketahui, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan, dan apakah nilai atau manfaat pengetahuan tersebut bagi kita. Nah, itu. Jadi ini 3 pertanyaan sebenarnya adalah pertanyaan utama yang kemudian di dalam ilmu filsafat itu membahas lebih mendalam, baik filsafat ataupun ilmu, ataupun filsafat ilmu, kemudian ataupun filsafat-filsafat yang lain. Misalnya juga ada filsafat pendidikan, filsafat agama, filsafat hukum, filsafat macam-macam. Itu sebenarnya kajiannya itu berawal daripada 3 pertanyaan ini. Mungkin filsafat ekonomi juga, itu tuh filsafat bisnis, filsafat macam-macam. Kalau misalnya ada, maka seluruh kerja-kerja filsafat itu dia berangkat daripada 3 ini. Apa yang ingin kita ketahui, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan, dan apakah nilai atau manfaat daripada pengetahuan tersebut bagi kita. Nah,
Ketiga pertanyaan ini kalau bahasa Inggrisnya adalah misalnya apa yang kita ketahui, what apa, kemudian bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan itu, why, bagaimana why, atau kemudian yang di bawahnya lagi apakah nilai manfaat pengetahuan itu. Nah itu, jadi 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang pertanyaan utama cara berpikir filsafat. Nah, kalau misalnya Anda mendengar orang mengatakan coba secara filsafat itu bagaimana? Nah, coba Anda pecahkan secara filsafat. Nah, maka berangkat dari 3 pertanyaan ini. Secara filsafat apa dan apa. Kemudian menemukan setelah itu bagaimana? Bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan itu? Kemudian apa kemanfaatnya? Nah, ya toh, misalnya saya bikin contoh. Apakah itu pohon pisang? Misalnya apakah itu pohon itu? Nah, pohon itu adalah pisang. Nah, bagaimana untuk orang tahu tentang pisang itu? Ya, kita harus dari apanya dulu? Misalnya dari cara tanamnya, atau dari ilmu pertumbuhannya, atau dari kesehatannya, atau dari apanya. Nah, kemudian setelah ketahui apa, jawabannya adalah pisang. Bagaimana pisang itu ditanam, dipelihara, dan seterusnya. Kemudian setelah itu apa manfaat daripada pisang itu untuk misalnya untuk manusia. Nah, manfaat itu. Nah, jadi bukan hanya pisang, apa saja bisa pertanyaan filsafatnya yang sekitar itu. Nah, pertanyaan filsafat sebenarnya juga mirip seperti pertanyaan ilmu pengetahuan, ilmu. Nah, misalnya Anda pada suatu saat nanti melakukan proses akhir daripada perkuliahan, membuat tulisan-tulisan, misalnya skripsi. Nah, skripsi itu sebenarnya adalah pengembangan dari 3 pertanyaan ini. Misalnya skripsi itu mulai dari pendahuluan, kemudian teori-teori, kemudian metode penelitiannya, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan. Nah, itu sistematika daripada penulisan skripsi misalnya, atau tulisan-tulisan tertentu, itu seperti itu sebenarnya adalah merupakan implementasi daripada cara berpikir filsafat dengan ilmu. Apa yang ingin kita ketahui itu dibahas di dalam bab 1. Ya toh, bab 1 misalnya toh, pendahuluannya itu bicara tentang segala sesuatu terkait dengan objek penelitiannya itu. Ya toh, lalu di situ sampai menemukan masalah misalnya toh, lalu dibantu dengan teori-teori, yaitu apa yang dipikirkan tentang apanya itu di kehidupan nyata di lapangan, itu dicari tahu, kemudian dituangkan dalam tulisan bagian pendahuluan, lalu kemudian secara ilmu harus ditopang dengan teori-teori misalnya pada bab 2. Lalu kemudian bagaimana cara untuk kita lebih lanjut mengetahui tentang apa yang sudah kita uraikan di bab 2 itu, yaitu dituangkan pada bab 3 disebut dengan metodologi. Metodologi itu menjawab tentang bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan itu. Nah, itu di bab, biasanya bab 3 itu di situ dijelaskan metode, cara. Metode artinya cara bagaimana untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan itu. Nah, itu seperti begitu. Kemudian tentunya misalnya pada bab berikutnya mulai kita membahas sampai menimbulkan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu tentunya di situ baru menemukan kesimpulan itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yaitu kesimpulan daripada apa yang kita kaji dari awal sebagai pertanyaan tentang apa, kemudian bagaimana, itu menemukan sebuah kesimpulan itu yang kemudian bermanfaat bagi orang-orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Nah, itu seperti begitu. Jadi perumpamaan atau semacam saya menganalogikan tentang cara berpikir sebagai hubungan ilmu dengan filsafat di sini adalah mulai daripada 3 pertanyaan itu. Pertanyaan apa itu akan kita bahas lebih mendalam tentang pertanyaan apa yang ingin kita ketahui. Jadi penekanannya adalah apa. Nah, itu kalau bahasa filsafatnya nanti kita pelajari disebut dengan antologi. Apanya?
apanya yang ingin ketahui itu dalam istilah filsafat disebut dengan ontologinya. Kemudian pertanyaan tentang bagaimana cara kita memperoleh, penekanannya adalah bagaimana. Bahasa filsafatnya disebut dengan epistemologi. Epistemologi. Epistemologi, jadi ontologi itu bicara tentang apanya yang ingin kita ketahui, penekanannya adalah kata apa, what, kemudian bagaimana itu, bagaimana cara kita memperoleh, penekanannya adalah kata bagaimana, itu bahasa filsafatnya adalah epistemologi. Epistemologi, kalau bahasa Inggrisnya adalah why, bagaimana, bagaimana cara bikin ini, bagaimana menemukan ini, bagaimana merangkaikan ini, bagaimana merumuskan ini, dan seterusnya, bagaimana mengerjakan ini, bagaimana menghadirkan ini, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, manfaat, nilai atau manfaat pengetahuan tersebut bagi kita. Nah, kalau yang ketiga ini pertanyaan ketiga, baik untuk ilmu ataupun filsafat yang dipandang sebagai hubungan antara kedua ini, ilmu dan filsafat itu sama-sama menggunakan pertanyaan what, apa, atau ontologinya, kemudian why, bagaimana, atau epistemologinya. Kemudian yang ketiga adalah apakah nilai manfaat pengetahuan tersebut bagi kita, itu dalam bahasa filsafat adalah aksiologinya. Aksiologi. Jadi tiga itu, ontologi yang bertanya tentang apanya, kemudian epistemologi bertanya tentang metode-metode yang digunakan dalam rangka memecahkan masalah yang ditanyakan tadi, kemudian aksiologi yaitulah action di lapangan untuk manfaat ke lapang kepada kita, itu pertanyaannya adalah aksiologi. Ilmu-ilmu, tiga pertanyaan itu yang kemudian menjadi dasar yang memberikan semacam hubungan antara ilmu dengan filsafat. Dan saya katakan lagi, tiga pertanyaan dasar ini yang kemudian nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan pertanyaan ini. Oke. Mungkin kesimpulan terhadap slide ini adalah kesimpulan sementara terhadap slide yang sementara dibahas ini adalah hubungan filsafat dengan ilmu itu sama-sama menggunakan pertanyaan dasar, yaitu apa, bagaimana, dan manfaat daripada objek itu, suatu objek. Nah, nanti ilmu hanya bertanya sepintas terhadap apa yang memang dibutuhkan dengan bidang ilmu, itu saja. Tetapi kalau filsafat dia bertanya lebih mendalam karena dia sifatnya komprehensif. Dia mencakup seluruh ilmu sehingga dia bisa bertanya secara terus-menerus terhadap sesuatu. Bisa apa itu, apanya paling banyak yang ditanyakan, kemudian bagaimananya paling banyak ditanyakan, kemudian manfaatnya, aksiologinya itu bagaimana itu paling banyak ditanyakan. Oke, di situ. Kita lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Pertanyaan pertama di atas merupakan dasar pembahasan dalam filsafat dan biasanya disebut dengan ontologi. Nah, itu pertanyaan pertama, what tadi. Atau what, apa. Apa tadi, kata apa itu ya, jadi yang saya kembali, yang perlu harus dicatat di sini kata pertama, apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita perhatikan, apa yang ingin kita nikmati, apa yang ingin kita jalankan, apa yang ingin kita. Jadi kata sambungnya itu terserah mau pakai apa saja, tapi kata apanya ini yang harus utama. Kemudian yang kedua, bagaimana, itu yang utama. Bagaimana cara kita memperoleh, bagaimana kita mendatangkan itu, bagaimana kita menuju ke sana, bagaimana kita memakankan itu, bagaimana, dan seterusnya. Itu kata-kata sambungannya ini terserah, tapi intinya itu adalah apa, bagaimana, manfaat apa. Nah, itu. Nah, itu ketiga-tiganya seperti saya jelaskan tadi. Pertanyaan pertama di atas merupakan dasar pembahasan dalam filsafat dan biasanya disebut dengan ontologi. Oke, pertanyaan kedua juga merupakan dasar lain dari filsafat, disebut dengan epistemologi. Dan pertanyaan terakhir merupakan landasan lain dari filsafat yang disebut dengan aksiologi. Nah, itu. Jadi saya pikir ini menyimpulkan apa yang saya jelaskan tadi,
bahwa pertanyaan dasar, pertanyaan-pertanyaan utama tentang cara berpikir filsafat itu. Jadi misalnya satu ketika Anda berdebat dengan teman, kemudian Anda menyampaikan cara berpikir, bisa dimulai dengan kata secara filsafat. Nah, tentunya cara filsafat itu ya larinya ke ini, ontologinya, mengkaji apanya itu, kemudian epistemologinya mengkaji tentang bagaimananya, lalu aksiologinya mengkaji tentang manfaatnya. Nah, itu cara berpikir filsafat. Nah, seperti begitu. Jadi kalau di mana-mana Anda mendengar cara berpikir filsafat, tentunya larinya ke situ. What, why, kemudian actionnya. Nah, ketiga hal di atas merupakan landasan bagi filsafat dalam membedah setiap jawaban dan seterusnya membawa kepada hakikat buah pemikiran tersebut. Hal ini juga berlaku untuk ilmu pengetahuan. Kita mempelajari ilmu ditinjau dari titik tolak yang sama untuk mendapatkan gambaran yang sedalam-dalamnya. Nah, itu. Jadi penjelasan pada paragraf terakhir di bawah ini menyatakan bahwa ilmu ataupun filsafat mendasarkan kepada 3 pertanyaan yang sama. Nah, mungkin penjelasan empiris lebih lengkapnya itu seperti yang saya jelaskan tadi, mencontohkan seperti penulisan skripsi. Setiap kita kuliah, di akhir pasti ada tugas terakhir itu kita penulisan skripsi dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah pengembangan daripada cara berpikir filsafat ini, yaitu ontologi. Apanya itu dijelaskan pada pendahuluan, lalu kemudian karena dia adalah ilmu, maka ditunjang dengan teori-teorinya. Lalu kemudian bagaimana caranya ke lapangan, metodologinya, epistemologinya, bagaimananya, itu dibahas dalam bab 3. Lalu hasilnya nanti itu menjadi manfaat bagi manusia. Kesimpulan dan sarannya itu kepada manusia, maka disebut dengan aksiologinya. Nah, itu yang dimaksudkan lebih detail di sini. Oke, itu saya kira sebenarnya ini perkenalan saja terhadap 3 pertanyaan dasar ini. Nanti kita membahas lebih mendalam terhadap itu. Tapi intinya itu ilmu atau filsafat dalam kerja-kerja ilmunya atau kerja-kerja filsafatnya itu berangkat dari 3 pertanyaan tadi. Apa? Bahasa Inggris what? Bahasa filsafatnya adalah ontologi. Kemudian bagaimana? Bahasa Inggrisnya adalah why, bahasa filsafatnya adalah epistemologi. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya. Nah, itu bahasa filsafatnya adalah aksiologi. Nah, itu. Saya kira itu kita pada kesempatan lain kita bahas secara mendalam. Oke. Kemudian jenis-jenis ilmu. Ya, oke. Di sini kita akan membahas terkait dengan sedikit tambahan terkait dengan jenis-jenis ilmu. Jenis-jenis ilmu. Oke, ini berbeda dengan apa yang pernah kita bahas pada video kemarin, yaitu terkait dengan karakteristik ilmu. Nah, karakteristik ilmu itu yang kemarin kita sudah bahas. Ini terkait dengan jenis-jenis ilmu. Menurut Aristoteles, ilmu diklarifikasikan berdasarkan tujuan dan objeknya. Aristoteles saya kira kita semua kenal dari zaman dia lahir sampai zaman sekarang, mungkin sampai kapanpun banyak orang yang kenal dia, walaupun tidak pernah lihat mukanya, tetapi namanya terkenal di mana-mana, terutama lingkungan ilmu. Aristoteles, ilmu diklarifikasikan berdasarkan tujuan dan objeknya. Nah, berdasarkan tujuan, ilmu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu ilmu-ilmu teoritis yang penyelidikannya bertujuan memperoleh pengetahuan tentang kenyataan. Maaf, ini nomor ini dia berubah. Sebenarnya cuma 2, tapi tulisannya 32 terbalik ini. Ilmu-ilmu praktis atau produktif yang penyelidikannya bertujuan menjelaskan perbuatan yang berdasarkan pada pengetahuan. Oke, saya ulangi. Menurut Aristoteles, dia membagi ilmu itu dibagikan atau diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan objek. Nah, ilmu kalau untuk tujuan itu bagaimana? Kemudian untuk objek itu bagaimana? Ilmu untuk tujuan berdasarkan tujuan daripada ilmu itu, kemudian berdasarkan objek daripada
objek kajian daripada ilmu itu adalah dua pembagian ilmu berdasarkan Aristoteles. Nah, sekarang yang pertama berdasarkan tujuan. Ilmu diklasifikasikan berdasarkan tujuan, itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar. Nah, jadi secara klarifikasi berdasarkan pandangan Aristoteles, ilmu dilihat dari atau berdasarkan tujuannya, itu bisa semua ilmu di alam semesta ini dikelompokkan ke dalam dua kategori besar secara berdasarkan tujuannya itu. Maka semua ilmu dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu pertama, semua ilmu teoritis yang penyelidikannya bertujuan memperoleh pengetahuan tentang kenyataan. Nah, semua ilmu yang bertujuan untuk hanya membuktikan tentang kenyataan-kenyataan di lapangan, ya toh? Nah, itu mungkin seperti ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus, ilmu-ilmu teori yang kemudian kita buktikan ke lapangan, membenarkan dengan aktivitas penelitian dan seterusnya. Tentunya teori-teori yang kita bahas itu kita uji di lapangan secara nyata benar atau tidak teori-teori itu. Kemudian yang kedua, kelompok besar kedua adalah dalam rangka membenarkan pembagian jenis-jenis ilmu menurut Aristoteles tadi yang terkait dengan tujuan ilmu itu, maka kelompok besar kedua adalah ilmu-ilmu praktis atau produktif yang penyelidikannya bertujuan menjelaskan perbuatan yang berdasarkan pada pengetahuan. Ilmu-ilmu praktis atau produktif yang penyelidikannya bertujuan menjelaskan perbuatan yang berdasarkan pada pengetahuan. Nah, itu jadi ilmu-ilmu yang tidak dipelajari secara sains, ya toh, di kampus-kampus, tetapi dia berkembang dalam kehidupan masyarakat, itu masuk ilmu-ilmu kategori ilmu-ilmu praktis yang langsung menghasilkan sesuatu, ya toh, pengetahuan-pengetahuan orang-orang, perorangan, pribadi-pribadi, menjadi pengalaman-pengalaman, skill-skillnya mereka itu yang begitu digunakan maka akan menghasilkan sesuatu. Itu ilmu-ilmu praktis di lapangan. Atau tadi ada saya sebutkan kata sains, itu masuk ke kategori yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah knowledge. Nah, knowledge adalah pengetahuan. Jadi sains satu kelompok, yaitu mengkaji sesuatu berdasarkan teorinya untuk membenarkan atau menguji kebenaran daripada teorinya itu semata, selesai urusan. Tetapi kalau kelompok ilmu knowledge adalah ilmu-ilmu praktis lapangan tentang pengetahuan yang setiap orang bisa memiliki pengetahuan yang berbeda tentang pengalaman, keterampilan, dan seterusnya, pengetahuan tentang segala sesuatu yang berbeda-beda, itu yang sifatnya produktif, yang bisa langsung menghasilkan sesuatu, itu dikategorikan sebagai satu kelompok lain lagi, satu kelompok tersendiri yang kemudian biasanya disebut dengan istilah knowledge. Nah, jadi untuk menggampangkan apa yang kita pahami, maka secara tujuan Aristoteles mengelompokkan ilmu itu ke dalam kelompok ilmu-ilmu teoritis atau disebut dengan sains. Kemudian ilmu-ilmu praktis atau produktif disebut dengan knowledge. Nah, itu. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian yang berikut. Nah, ini sebenarnya mulai pembahasan ini. Aspek peninjauan ilmu. Nah, aspek peninjauan ilmu. Oke, saya kira aspek peninjauan ilmu ini yang lebih mendalam bicara tentang 3 pertanyaan tadi, yaitu apa, bagaimana, dan manfaat apa. Itu saya pikir tidak bisa kita bahas untuk kesempatan ini karena waktu membatasi. Saya cukupkan sampai kepada judul yang ini, yaitu jenis-jenis ilmu. Yang perlu harus disimpulkan di sini adalah ilmu itu dikelompokkan menurut tujuan dan objeknya, yaitu ilmu kelompok sains dan ilmu kelompok knowledge. Ya, itu seperti begitu. Oke, demikian pertemuan
kali ini melalui video ini. Insya Allah akan kita sambung lagi pada video berikut, tentunya dengan tema yang ini, aspek peninjauan ilmu dengan lebih mendalam membahas tentang ontologisnya. Oke. Ontologis, kemudian epistemologis, dan kemudian aksiologisnya kita akan bahas lebih mendalam. Saya tutup. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.